Halo, saya Daryl G. Welcome to my channel. Halo, semangat pagi para pioneer Pine Network di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya dimanapun berada dan selalu enjoy menjalani pekerjaan sehari-hari, fokus dan tetap berharap yang positif terhadap Pine Network ini ya. Jadi kali ini video ini tentang KEC, dan ini tampilan KEC teman-teman. Ketika teman-teman klik petir biasanya muncul ya hitungan detik, dan bagaimana kita harus menyeting handphone supaya dimudahkan proses KEC-nya. Teman-teman bisa buka pengaturan file, pengelolaan file ya, terus lalu buka pembersihan, dibersihin teman-teman. Harus sering-sering lakukan dibersih-bersih ya handphonenya. Nah, itu ada 103 mega yang dibersihkan, lumayan. Lalu juga ada alternatif lain, teman-teman bisa juga bersih-bersih di bagian aplikasi ya teman-teman ya. Terutama aplikasi-aplikasi yang nggak dipakai, yang jarang dipakai, buang aja ya. Nah, ini pembersihan aplikasi, diklik lalu pilih pengaturan ulang ya teman-teman. Lebih aman pilih pengaturan ulang. Nah, langkah ini catatannya adalah jika teman-teman harus hafal sandi masuknya, misalnya TikTok ya, kita mau atur ulang TikTok, Instagram. Nah, itu teman-teman harus hafal ya, masuknya pakai Gmail apa, alamat emailnya apa, sandinya apa, supaya nanti ketika masuk lagi teman-teman bisa ya. Karena kalau diatur ulang dia kan dari awal lagi masuknya. Nah, lalu jika oke, klik atur ulang. Oke. Nah, lalu lumayan teman-teman, itu space-nya bertambah sekian ratus mega, itu lumayan. Karena kalau KEC teman-teman nggak boleh full memorinya, harus ada space memori yang cukup sehingga lancar proses KEC-nya ya teman-teman. Lalu ada alternatif lain teman-teman. Teman-teman ambil setik bagian setting pengaturan ya, lalu pilih ini aplikasi dan izin ya teman-teman, klik. Lalu teman-teman pilih ini pengelola aplikasi ya, diklik. Ini juga buat bersih-bersih ya, karena terutama Pine Network dan Pine Browser itu harus sering-sering dibersih-bersih dari sampah memori. Nah, pilih Pine Browser. Nah, ketika masuk Pine Browser teman-teman pilih bagian penyimpanan ya teman-teman, bagian penyimpanan. Nah, itu paling bawah ada KC. Lalu hapus KC, atau KC itu sampah memori ya. Ada handphone tertentu yang tulisannya bukan KC tapi sampah memori, itu dibersihkan. Lalu Pine Network juga lakukan hal yang sama dan bersihkan KC-nya juga ya teman-teman ya. Nah, ini penting karena proses KEC nanti ada record liveness video ya. Itu live video, itu harus memorinya ada. Nah, ini juga YouTube juga lakukan yang sama, dan aplikasi-aplikasi lain juga lakukan yang sama seperti Google dan lain-lain, karena itu bisa membuat space memori lebih banyak ya, lumayan. Lalu masuk juga ke Play Store teman-teman. Teman-teman juga harus cek Pine Network apakah dia perlu diupdate atau enggak. Tapi kalau tulisannya buka seperti ini berarti dia tidak perlu diupdate ya, berarti aman. Begitu juga dengan Pine Browser. Pine Browser dicek juga apakah dia minta diupdate di Play Store-nya. Nah, kalau misalnya dia tulisannya buka ya berarti dia nggak perlu diupdate. Tapi kalau tulisannya update, teman-teman harus klik update. Oke, kita kembali masuk bagaimana langkah-langkah KEC. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Ini mudah sekali dan tidak usah terburu-buru, karena faktanya KEC itu dapat undangan pagi bisa kerjakan malam ya. Jadi tidak usah buru-buru, santai aja ya. Lalu klik bagian bawah itu install Pi Browser. Artinya apa? Buka Pi Browser artinya apa? Teman-teman harus sudah install dulu ya Pi Browser ya, karena ini syaratnya teman-teman harus sudah install Pi Browser ya. Lalu diklik buka Pi Browser ya. Nah, ini muncul seperti ini. Paling bawah masuk ke Pi Browser, diklik ya. Nah, lalu teman-teman seperti ini, teman-teman pilih Chrome ya. Chrome tuh yang tengah, Chrome. Nah, akan muncul butuh beberapa detik ya, dia muter-muter dulu. Lalu masuk. Nah, di sini teman-teman masuk ke Pi Browser, paling bawah pilih KEC.pi ya. KEC.pi yang paling bawah dipilih. Nah, lalu akan terbuka seperti ini. Baru masuk ke pengisian form KYC atau KEC ya teman-teman. Nah, ini senang bertemu dengan Anda. Ini adalah hal yang ditunggu-tunggu sama teman-teman berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya, yang belum ngisi KEC. Inilah kabar bagus ya, saatnya mengisi form KEC ya. Teman-teman bisa pilih dulu belajar lagi ya, diklik belajar lagi ya untuk mengetahui apa sih KEC dan lain-lain ya. Nah,
Visi Pi Network adalah untuk membangun mata uang digital dan ekonomi yang inklusif dan terdistribusi paling luas untuk semua orang di seluruh dunia. Mekanisme penambangan Pi Network berbasis jejaring sosial dan tingkat penambangan di 2 saat ukuran jejaring sosial tumbuh 10 kali. Jadi Pi memiliki kebijakan ketat 1 akun per orang. Jadi satu orang nggak boleh punya 2 akun ya, itu dilarang keras. Ini membutuhkan tingkat akurasi yang tinggi untuk menetapkan bahwa anggaran anggota dalam jejaring adalah manusia asli, bukan robot ya, untuk mencegah individu dapat menimbun Pi melalui pembuatan akun palsu secara tidak adil. Jadi KEC ini membantu ya teman-teman untuk memastikan kemanusiaan jaringan yang sebenarnya. Data KEC ini dikumpulkan dan digunakan semata-mata untuk memverifikasi identitas pionir dan untuk mematuhi peraturan anti pencucian uang atau AML dan anti terorisme ya. Yang ini terjadi di Bitcoin ya. Tapi di Pi Network sangat ketat ya, dan meminimalis untuk kemungkinan itu terjadi. Lalu serta kebijakan jaringan Pi bahwa hanya manusia nyata yang dapat menerima Pi. Kami tidak akan menjual data yang dikumpulkan untuk tujuan KEC tanpa persetujuan Anda. Jadi data Anda tidak usah khawatir, data Anda aman, itu hanya untuk semata-mata untuk verifikasi KEC saja. Ya, supaya apa yang Anda tambang itu Pi-nya itu Anda bisa Anda nikmati ya. Kalau Anda nggak KEC percuma Anda walaupun klik petir bertahun-tahun ya kan. Oke teman-teman, kita siap-siap mulai KEC-nya, prosesnya. Pastikan Anda tidak dalam kondisi terburu-buru, santai aja di ruang yang sepi, nggak berisik ya, dan pencahayaan yang terang juga. Nah ini, selamat datang di teman-teman, pilih negara dulu ya. Tentu saja pilih negara Indonesia. Ini memang karena negara Pi ada di 200 negara lebih, tentu sangat banyak ya. Kita scroll ke bawah, kita cari Indonesia. Oke, ya Indonesia. Nah ini Indonesia. Oke, klik. Nah lalu jenis ID-nya, teman-teman mau pilih apa? Pastikan ID yang fotonya itu nggak buram ya, foto wajah terutama ya. Kalau misalnya KTP Anda buram foto wajahnya, sedangkan SIM-nya itu bagus, Anda pilih SIM aja. Driver license itu SIM, kalau KTP ya KTP ya. Pokoknya fotonya harus yang tidak buram, yang fotonya bagus ya, tidak ngeblur fotonya. Oke, lalu centang semua tadi dicentang semua ya. Lalu Anda ayo mulai. Nah itu dicentang semua, setuju semua ya. Oke, sudah dicentang semua, lalu klik ayo mulai. Nah ini ada step-stepnya. Persiapkan foto identitas Anda yaitu KTP, siapkan dulu ya. Lalu klik berikutnya. Ini teman-teman tinggal klik aja berikutnya aja ya teman-teman ya. Nanti langsung masuk ke tahap kedua. Setelah foto KTP, nanti teman-teman isi apa yang tertera di KTP atau SIM Anda, lalu konfirmasi identitas. Nanti semua langkah-langkahnya akan dijelaskan, teman-teman tinggal ngikuti aja ya. Kalau sudah siap semua, klik ayo mulai. Nah ini teman-teman, yang difoto KTP ya, jadi KTP depan dan posisinya adalah horizontal ya, bukan vertikal. Nah seperti ini teman-teman ya. Pastikan nanti pencahayaannya bagus, fotonya jelas, tidak buram, karena nanti memudahkan teman-teman lulus untuk segera lulus ya KEC-nya ya. Nah ini posisi yang bagus ya, data jelas, pencahayaan oke, dan posisinya landscape ya teman-teman, dan foto memenuhi semua kamera ya, tidak ada yang kepotong maksudnya. Lalu setelah itu, nah ini contoh yang buruk ya, kalau bukan vertikal ya, posisi ini salah. Kalau sudah siap, saya mulai. Lalu teman-teman klik tambah foto depan. Tambah foto depan diklik. Teman-teman foto bagian depan KTP ya. Nanti setelah ini belakang ya teman-teman, foto bagian belakang KTP. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini contohnya. Kalau sudah yakin itu sudah bagus, tidak ada yang terpotong fotonya dan cukup terang, jelas, lalu teman-teman klik bagian bawah, yaitu langkah berikutnya ya.
teman-teman santai aja ya, nggak usah panik ketika KYC, tenang aja ya. Dan ini langkah selanjutnya adalah pengisian data identitas diri yang tertera di KTP. Pastikan tulis sama persis dengan yang ada di KTP atau di SIM Anda ya teman-teman ya. Nama depan, misalnya nama depannya misalnya namanya Budi Eko Sasongko misal gitu ya. Nah berarti nama depannya Budi, nama belakangnya Sasongko gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan salah. Tapi juga bisa teman-teman tulis nama depannya Budi Eko, nama belakangnya Sasongko, boleh juga. Jadi biasanya sih namanya depan ya Budi, belakangnya Sasongko. Jadi tengah-tengah nggak usah ditulis. Nah ini tulis semua, negaranya, kota mana, pokoknya sesuai ya teman-teman yang tertera di KTP ya. Sama persis, nggak boleh beda. Ya teman-teman, ikuti saja, ketik saja sesuai. Misalnya alamatnya beda dengan tempat tinggal Anda sekarang, Anda tulis saja nama alamat yang ada di KTP, itu aja. Pokoknya sama persis dengan KTP. Ya, sudah semua, nomor KTP sudah ditulis semua, lalu sudah beres, klik langkah berikutnya. Kode pos juga teman-teman harus pastikan tahu ya, kode pos ya. Karena nanti ditanyakan kode pos juga. Ya, makanya itu perlu didampingi juga sih, karena ketika mengisi ada temennya di sebelah yang mencarikan misalnya kode posnya lupa, googling dulu, browsing ya, lalu memberitahu Anda untuk mengisi kode posnya. Oke, kalau sudah langkah berikutnya, nah ini selanjutnya adalah deteksi wajah melalui video ya. Jadi teman-teman pastikan ada di ruangan yang terang, tidak gelap ya, dan oh ya, handphone Anda harus ini ya, nggak boleh lowbat ya, harus baterai cukup ya. Dan langkah-langkahnya ini video ya, jadi tidak ada suara, tidak perlu bersuara karena tidak merekam suara. Ini hanya merekam wajah Anda sebagai manusia yang asli, bukan robot. Kalau sudah siap ya, Anda tekan saya siap ya, paling bawah itu. Oke, tenang aja teman-teman, relax aja dan enjoy aja proses ini. Ini hanya memakan waktu berapa menit saja kok ya. Kalau posisinya sudah aman, terang lampunya, tidak gelap, dan Anda tidak dalam posisi di tengah-tengah pinggir jalan ya, harus di ruang yang di rumah ya, pastikan di tempat yang aman lah ya, nggak berisik, nggak mengganggu ya. Lalu klik start recording. Ini merekam ya, jadi ini merekam video Anda ya. Kalau sudah siap, start recording, lalu siap Anda merekam wajah Anda. Ikuti aja apa yang tertulis di layar Anda, layar handphone Anda ya. Pertama-tama jelas Anda diminta untuk menatap kamera, jadi mata Anda melihat kamera ya. Dan pastikan posisi wajah Anda ada di dalam lingkaran. Nanti ketika posisinya sudah kurang pas ya, handphonenya dimaju mundur aja supaya pas. Ketika pas nanti dia lingkaran di sekitar kepala kita berwarna hijau. Nah ini contohnya teman-teman. Oke, kalau sudah siap, get ready to take a photo. Kalau sudah siap kita, nah udah itu lingkarannya hijau, berarti kita berhasil ya. Mata menatap kamera teman-teman ya, nggak usah senyum. Kalau nggak usah senyum itu nanti tahap kedua. Nah oke, kalau sudah siap, sudah nanti warna hijau berhasil ya. Lalu tahap kedua, pengambilan video kedua, smile. Anda disuruh untuk smile, senyum. Nah, senyumnya yang lebar ya teman-teman ya, jangan pelit-pelit ya, tunjukkan giginya. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah nggak apa-apa, nunjukin gigi juga nggak apa-apa, senyum aja. Oke. Nah sudah itu berhasil, sudah centang hijau. Nah sudah selesai teman-teman. Selamat, Anda sudah menyelesaikan KYC Anda dari depan sampai belakang dengan baik. Dan lalu setelah ini lihat hasilnya seperti apa ya. Nah ini selamat ya. Anda bisa lihat paling bawah itu lihat status. Cara lihat statusnya nanti ke depannya, misalnya Anda belum lulus sekarang, nanti ke depan teman-teman tinggal buka Pi browser, lalu bagian paling bawah diklik juga itu kc.pi ya. Itu untuk mengecek status Anda apakah sudah lulus apa belum ya. Karena kalau belum lulus, gambarnya seperti ini teman-teman ya, garisnya masih garis tengah berwarna ungu. Ini artinya masih diproses, Anda belum lulus. Nah dulu kalau di awal-awal dulu sih butuh waktu hanya sekian menit ya. Tapi sekarang semoga di KYC Masal sekarang ini menjelang open mainnet ini juga cepat ya prosesnya untuk menuju lulus.
Nanti Anda cek lagi beberapa waktu kemudian, beberapa menit, mungkin 10 menit, 15 menit ya, cek lagi di IP browser, pilih kec.pi paling bawah, diklik. Nah ini, cek. Nah kalau misalnya muncul hasilnya seperti ini, hijau panjang penuh seperti ini, berarti Anda lulus. Selamat, Anda sudah lulus. Ya, di bagian bawah ada tulisan menjadi validator. Anda nggak perlu menjadi validator kalau misalnya Anda takut pusing ya, karena itu membutuhkan ketelitian untuk memvalidator KEC orang-orang sedunia ya. Jika Anda tidak mampu, mending nggak usah ya. Fokus ke KEC diri sendiri aja, dan setelah KEC Anda masuk ke dari Pi Network, masuk ke menu mainnet, lalu Anda periksa daftar periksa mainnet, dan Anda kerjakan nomor 7. Nomor 7 itu kan migrasi ya. Ya, karena kalau nomor 5 itu KEC, nomor 6 itu Anda lulus KEC, dan nomor 7 itu baru Anda bisa melakukan migrasi. Oke, baik teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Semoga kali ini video ini membantu khususnya teman-teman yang belum KYC untuk lancar dalam mengisi KYC-nya, dan semoga teman-teman semua segera lulus dan segera bisa melakukan migrasi sehingga koinnya segera masuk wallet dan segera bernilai, open mainnet segera datang. Kita doakan bersama, dan sehingga kita semua bisa menikmati segera apa yang sudah kita kerjakan sekian bulan, mungkin juga sekian tahun ini. Oke teman-teman, semoga ini menjadi kebaikan buat kita semua, dan jangan lupa untuk subscribe dan share video ini buat teman-teman yang mungkin juga membutuhkan. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu, bye.